menjaga anak burung seperti anaknya sendiri, cuy. Tapi kemudian mereka pun berusaha untuk mencuri ikan karena mereka lapar banget. Tapi ternyata mereka tuh ketahuan dan dikejar nih sama berang-berang raksasa yang benar-benar serakah banget. Burung kecil ini pun selalu berusaha untuk menyelamatkan rubah. Tapi mereka pun sampai di ujung jalan. Ada air terjun yang benar-benar tinggi banget. Mereka udah terjebak, cuy. Burung ini berusaha untuk narik rubah, tapi rubah ini nggak mau. Dan akhirnya mereka berdua pun mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi karena burung ini benar-benar masih lemah banget, rubah ini pun rela untuk melepaskan dirinya, cuy. Tapi tiba-tiba ada burung dewasa yang datang dan menyelamatkan dia. Ternyata ini adalah induk dari burung yang selama ini dia urusi, cuy. Induk ini benar-benar berterima kasih, bahkan memberikan ikan untuk rubah ini yang selama ini telah mengurusi anaknya. Tapi akhirnya anaknya pun harus pergi bersama kawanan burung lain, dan rubah ini pun kembali hidup sendirian di hutan. Cewek ini panik banget pas dia pulang party sendirian dan tiba-tiba ada mobil yang ngikutin dia. Dia mulai keluarin handphonenya untuk telepon 911. Dan tiba-tiba mobil itu pun berhenti di dekat dia, cuy. Dia benar-benar panik banget mau ngapain. Tapi dia lihat ada stiker di mobil itu. Tapi dia nggak lihat ada siapa-siapa di dalam mobil itu. Akhirnya dia pun lanjutin lagi perjalanan dia. Dan ternyata jalan itu tuh benar-benar sepi, nggak ada orang sama sekali, cuy. Akhirnya dia tuh panik lagi karena ternyata ada lagi mobil yang ngikutin dia dari belakang. Karena udah yang kedua kali dia diikutin, dia pun lari sekencang-kencangnya kayak gini. Sampai nggak sengaja dia tuh jatuh, cuy. Tapi pas dia lihat mobilnya ternyata bukan mobil yang tadi. Pas dia lihat orang yang nyetir mobil, ternyata temen cowok yang pernah dia lihat di party. Jadi cowok itu pun nawarin dia untuk diantar pulang, cuy. Karena cewek ini udah ketakutan banget, akhirnya dia milih pulang bersama cowok ini. Tapi dia mulai bingung kenapa pulangnya tuh nggak ke arah rumah dia. Dia coba lagi untuk keluarin handphonenya untuk nelpon 911. Tapi ternyata handphonenya habis baterai, cuy. Dia makin jauh dari rumahnya. Kita lanjut ke part 2 ya. Anak ini masuk ke dalam film yang dia tonton. Dia benar-benar kaget banget apa yang dia tonton tuh jadi nyata, cuy. Dia ngelihat orang-orang yang ada di film tadi itu udah berada di rumah dia. Tapi sayangnya orang-orang ini tuh benar-benar jahat banget, cuy. Tapi syukurlah anak ini tetap bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi waktu dia mau melawan bos ini, tiba-tiba mainannya itu udah habis pelurunya. Akhirnya keberanian dia tuh muncul, cuy. Dia ambil lagi sisa-sisa peluru tadi dan dia coba kejar bos penjahat itu, cuy. Sampai di depan rumah bos itu merasa kalau ada yang ngejar dia. Anak ini pun langsung menyerang bos tersebut, tapi dia nggak sengaja banget terkena burung, cuy. Ternyata semuanya hanya imajinasi dia. Dia malah nembakin burung yang nggak bersalah. Dia benar-benar nyesel banget. Ayahnya datang dan dia benar-benar sedih banget, cuy. Bapak ini dapat merubah bulu domba menjadi awan. Mereka tinggal di sebuah kampung yang benar-benar gersang banget. Tapi karena bapak ini seringkali menerbangkan bulu domba dan berubah menjadi awan, akhirnya menjadi hujan dan membuat kampung mereka tuh selalu subur. Bapak ini selalu bersama dengan anjingnya yang sangat setia sama dia. Bahkan sampai suatu hari bapak itu mulai sakit-sakitan, cuy. Hingga bapak itu tak lagi keluar rumah, membuat anjing itu merasa benar-benar kehilangan. Pas dia masuk ke rumah bapak itu, ternyata bapak itu udah nggak ada lagi. Dia udah pergi untuk selamanya. Beberapa hari mereka nggak keluar dari rumah tersebut sampai-sampai ketika anjing ini keluar dari rumah itu, dia kaget banget ngelihat kampungnya itu udah kembali menjadi gersang karena nggak pernah lagi ada hujan yang turun. Dia benar-benar sedih banget dan berusaha untuk menggantikan bapak itu. Anjing ini pun berusaha untuk mencukur bulu domba dan menerbangkannya, tapi ternyata tetap gagal, cuy. Sampai kemudian dengan terpaksa anjing ini pun menyimpan semua domba-domba tersebut. Kita lanjut part 2 ya, cuy. Ulat yang gendut ini berusaha masuk ke dalam kepompong, tapi dia benar-benar takut sama burung elang yang sering lewat, cuy. Jadi dia tuh cepet-cepet mau masuk ke dalam kepompongnya, tapi nggak muat-muat, perutnya gendut banget kayak gini. Dan tiba-tiba ada beberapa orang serangga yang datang nih, yang akhirnya cepet-cepet ngebantuin dia supaya masuk ke dalam kepompong ini. Tapi ternyata nggak muat juga, cuy. Udah beberapa kali dia berusaha nggak bisa-bisa. Akhirnya mereka pakai cara yang lebih unik lagi, dan akhirnya dia pun masuk nih ke dalam kepompongnya. Dia pun digantung di batu, tapi ternyata karena badannya berat banget, dia nggak bisa pakai batu. Temen-temennya bahkan nungguin sampai pagi, sampai akhirnya dia pun berubah menjadi serangga yang cantik banget. Tapi nggak nyampe sini aja, cuy. Temen-temennya tuh bener-bener senang dan kaget banget ngelihat kecantikannya dia. Bahkan dia itu jadi kupu-kupu yang paling cantik yang pernah ada. Tapi tiba-tiba pas dia baru terbang, burung elang itu langsung nangkep dia, dan temen-temennya tuh bener-bener sedih banget. Akhirnya mereka kecewa banget. Burung-burung ini terpaksa mencari makan di pinggir pantai, padahal mereka tuh takut banget sama ombak.
Sampai suatu hari ada seekor burung kecil yang ditinggalkan sama ibunya, yang ngebuat dia tuh jadi kepo, pengen juga untuk cari makan di pinggir pantai. Tapi sayangnya cuy, karena dia tuh belum bisa lari cepat, tiba-tiba dia tersapu oleh ombak. Nah, tapi ternyata dia berhasil untuk menyelamatkan dirinya cuy. Tapi sejak itu dia jadi seekor burung yang benar-benar penakut dan gak berani lagi untuk berjalan di tepi pantai. Bahkan dia tuh selalu sembunyi setiap kali ada ombak. Tapi suatu hari dia melihat ada umang-umang yang sangat berani untuk menghadapi ombak. Kemudian dia ikutin apa yang dilakukan sama umang-umang itu. Saat ada ombak yang gede banget datang, dia tuh bisa membuka matanya di dalam air. Yang kemudian dia berubah menjadi seekor burung yang benar-benar berani banget cuy. Bahkan lebih berani daripada burung-burung yang dewasa. Dia cariin makan buat temen-temennya. Dan ibunya tuh benar-benar bangga banget punya anak yang benar-benar berani. Itulah mengapa kita nggak boleh menyerah.